اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bari'il khalaiqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa qurrati a'yunina Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad alihi wa ashabihi al-mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa min al-umuri al-ukhra التي تقرها الفطرة احترام الشخص الكبير العظيم أو احترام الشخص الكبير العظيم ويرجع كل هذا الاحترام والتقدير الذي يقدره الناس تجاه أهل الدنيا والجاه والثروة والسلاطين والأعيان يرجع إلى أنهم يرون أولئك كبارا وعظماء فأي عظمة تصل إلى مستوى عظمة مالك الملوك الذي خلق هذه الدنيا الحقيقية والتي تعتبر من أصغر العوالم وأضيق النشآت. Ikhwani rahimakumullah, kita masih membahas tentang tadakkur. Seperti halnya pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang tadakkur, makna tadakkur serta manfaat-manfaat daripada tadakkur tersebut. Tadakkur artinya adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan demikian, maka salah satu manfaat daripada tadakkur yaitu syukrul mun'im, bersyukur kepada yang memberikan nikmat. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dan juga memberikan semua nikmat yang tidak dapat dihitung. Oleh karenanya ketika kita merenung tentang Allah dan nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada kita, maka kita wajib mensyukuri Allah atau yang disebut dengan syukrul mun'im. Itu sudah kita bahas secara panjang lebar pada pertemuan sebelumnya. Nah, hal lain di samping kita ini mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sehingga kita kemudian bersyukur kepada Allah, hal lain yang didapatkan daripada tadakkur yaitu menghargai orang besar. Menghargai orang besar. Nah, kenapa sih kita bisa memberikan sebuah contoh? Kenapa kita ini menghormati seorang pejabat? Bisa jadi pejabat itu waktu dia sekolah mungkin satu kelas dengan kita, satu bangku dengan kita, makan bersama. Mungkin juga sering kita pukuli karena di saat-saat sekolah kita nakal. Tapi setelah sekian lama kita tidak berjumpa, tiba-tiba kita ketemu dia dan dia sudah memiliki jabatan yang sangat tinggi. Menjadi bupati, menjadi kapolri, gubernur, menteri dan lain sebagainya. Tentu perlakuan kita kepada orang tersebut berbeda di saat kita masih sama-sama status yang sama. Status sosial kita sama. Yang dulu guyonan, yang dulu kita bermain-main tanpa basa-basi, tapi ketika sekarang dia sudah memiliki jabatan yang tinggi, menjadi seorang bupati, menjadi seorang gubernur, menjadi kapolres atau apapun yang memiliki kedudukan tinggi, maka kemudian sikap kita pasti berubah. Kita tidak lagi bermain-main sama dia, kita menghormati dia, kita menghargai dia. Kenapa kita menghormati dan menghargai dia padahal dulu adalah teman kita? Karena dia seorang
pejabat. Karena kebesaran yang dia miliki itulah yang membuat kita kemudian menghormati orang tersebut. Ini juga fitrah manusia akan menghargai dan menghormati orang yang besar. Ingat itu, sekalipun misalnya kita contoh lain, kita punya kawan, satu kelas, satu bangku, sekian lama kita tidak berjumpa, tiba-tiba dia sudah menjadi seorang penulis, seorang ulama terkenal dan punya maqam yang sangat tinggi. Tentu sikap kita berbeda dengan sikap kita di saat masa lalu. Kenapa? Karena kita lihat orang ini memiliki maqam, memiliki kedudukan yang tinggi, status sosial yang sangat tinggi. Setidaknya kita kemudian ada perasaan hormat, ada perasaan enggan dan segan terhadap orang tersebut. Kenapa kita lakukan itu? Dikarenakan kita anggap sebagai orang yang besar. Demikian pula para ulama, para nabi kita hormati karena dia adalah orang besar. Nah, kalau saja kita menghormati orang besar karena kebesarannya, kalau kita menghormati ulama karena keulamaannya dan maqam yang dimilikinya, maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung di atas segala yang agung. Seluruh kedudukan, seluruh jabatan berada di bawahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia jadi presiden. Sebelum jadi presiden, engkau bisa jadi minta rokok dan lain sebagainya. Tapi begitu dia jadi presiden, Anda pun tidak lagi bermain-main atau guyonan minta rokok dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia adalah seorang presiden. Karena dia memiliki jabatan, dia memiliki kedudukan. Nah, adakah yang lebih tinggi kedudukannya seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini, yang menguasai seluruh alam semesta, dan bahkan alam semesta adalah ciptaannya, maka sampai sekarang pun tidak ada satupun manusia yang mampu mengungkap rahasia-rahasia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta kita di dunia ini menurut para ilmuwan disebutkan sebagai sebuah dunia yang kecil dibandingkan dengan tata surya yang lainnya. Tata surya kita ini dianggap sebagai sesuatu dunia yang kecil dibandingkan dengan alam-alam yang lain. Yang kecil ini pun tidak satu pun para ilmuwan mampu mengungkap rahasia yang tersimpan di dalam alam semesta ini. Dengan demikian, maka kita seharusnya menghormati, menghargai, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keagungan yang ditampilkan di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ribuan alam hanya dengan isyarat saja. Kun fayakun. Tanpa proses panjang lebar melalui bahan-bahan tertentu, tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Terjadilah. Nah, dengan demikian setiap keagungan, setiap kehormatan, setiap kedudukan semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah lah yang maha agung. Azimul udama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saja kita menghormati orang besar karena kebesarannya, menghormati seorang pejabat karena ketinggian jabatannya, kalau menghormati seorang ulama karena keagungan ilmuwan dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua itu berada di bawahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan, Allah yang menitipkan kekuatan dan kekuasaan itu, maka sudah selayaknya lah kita ini harus mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kata Imam Khomeini, wa minal umuril ukhra allati tukirruhal fitratu ihtiram asy-syahsil kabiril azim. Salah satu hal yang tidak bisa diingkari oleh fitrah manusia atau diakui oleh fitrah manusia
adalah menghormati seseorang yang dianggap besar. Asyahsul kabir, orang yang besar dan agung, orang yang mulia, ulama, pejabat. Wa yarji' kullu hadzal ihtiram wa yarji'u kullu hadzal ihtirami wat taqdir alladhi yubdihi an-nas tijaha ahli dunya wal jah wath tharwah was salatin wal a'yan irarji ila annahum yarawna dhalika kibaran wa udama. Penghormatan, penghargaan yang ditampilkan oleh manusia kepada pemilik jabatan, orang-orang yang milik kedudukan, para penguasa, tokoh, dan lain sebagainya. Semua itu kenapa mereka menghormatinya? Karena mereka memandang orang-orang tersebut adalah orang-orang besar. Mereka adalah orang-orang yang dianggap agung. Pertanyaannya, fa ayyu 'azamatin tasilu ila mustawa 'azamati malikil muluk alladhi khalaqa hadhihi dunya al-haqiratil wadhi'ah. Dia bilang, tentu apakah ada keagungan yang mencapai pada peringkat keagungan seperti malikil muluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala, rajanya para raja. Kalau raja itu kau anggap sebagai orang yang agung dan besar, maka Allah Subhanahu wa taala adalah malikul muluk, rajanya segala raja, yang menciptakan alam semesta yang hina ini dan dianggap sebagai alam yang paling kecil. Wallati tu'tabaru min asgharil awalim wa atyaqin nasya'at, tempat yang sempit, dunia yang paling kecil, itu alam semesta. Bal walam yattali' kibarul muktashifina fil alam ba'd ala asrari mandumatina asyamsiyati hadi. Meskipun kecil, tapi para peneliti, para ilmuwan, para pakar tak mampu menyingkap rahasia tata surya yang kecil yang kita hidup di dalamnya ini. Wahiyya asgharul mandumat wala tu'addu syai'an qiyasan bi baqiyasy syumus. Dunia kita yang kita tempati ini, alam semesta yang kita tempati, alam sekarang ini, dunia ini, bumi ini, maksud saya bumi yang kita tempati ini, itu adalah paling kecil dibandingkan dengan tata surya atau dunia yang lainnya. Ada matahari, ada planet apa, planet atau macam-macam, dan kita menurut para ilmuwan mengatakan bumi yang kita tempati, maksud saya bumi ini adalah paling kecil di antara planet-planet yang ada. Kemudian afala yajib ihtiramu wa ta'zimu hadzal azim. Kalau saja kita harus menghormati pejabat, menghormati ulama karena keagungan mereka, maka tentunya kita harus menghormati yang lebih agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala yajib ihtiramu wa ta'zimu hadzal azim. Apakah kita tidak berkewajiban untuk menghormati dan mengagungkan zat yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Alladzi khalaqa hadhil awalim wal alaf minal awalim al-ghaibiyah bi ima'atin, yaitu Allah yang menciptakan alam dan ribuan-ribuan alam semesta yang gaib sekalipun dengan sebuah isyarat saja, kun fayakun. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Yang inilah yang harus dihormati. Kadang-kadang kita ini menghormati pejabat berlebihan. Bahkan kadang-kadang kita menjadi orang yang hina di hadapan seorang pejabat karena merasa pejabat itu adalah orang yang besar. Tanpa kita sadari bahwa pejabat atau jabatan yang dipegang oleh orang tersebut hanyalah sesaat. Sebagaimana engkau mengenal dia sebelum jadi apa-apa dan itu kau dekat dengan dia, guyon sama dia, bermain sama dia, bahkan mungkin saling mengejek, saling karena guyonan. Tapi begitu dia diangkat atau menjadi sesuatu, menjadi bupati, menjadi lurah, menjadi presiden, tiba-tiba engkau harus menjilat di depan dia karena merasa dia adalah orang yang besar. Dari mana kau dapatkan ini?
Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung justru kita abaikan. Kita tidak menghargai Allah. Buktinya apa? Dengan maksiat kepadanya. Buktinya apa? Kita memanfaatkan apa yang kita miliki ini untuk melanggar hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Oleh karena itu pentingnya tadakkur di sini. Karena dengan tadakkur orang akan bisa bersyukur kepada Allah karena menyadari siapa pemberi nikmat, dan dengan tadakkur kita bisa menghormati dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sumber keagungan dari setiap keagungan. Dan ingat, keagungan apapun yang dimiliki oleh manusia selama itu tidak berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka keagungan itu tidak akan ada nilainya sama sekali. Karena Allah lah yang maha agung, dan keagungan itu pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Innal izzata lillah. Allah ta'ala lah pemilik kemuliaan dan keagungan. Dan orang-orang rasulnya dan kemudian orang-orang mukmin yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keagungan tersebut. Nah, oleh karena itu wajar kita memandang para pejabat, hargailah dia, tapi jangan berlebihan. Hargailah dia sebagaimana layaknya dia, karena dia sebagai seorang tokoh publik, tapi jangan berlebihan sehingga kita menjadi seorang penjilat di hadapannya. Ketika dia salah kita tidak berani menegurnya, itu menjadi sebuah bencana tersendiri bagi kita semua. Jangan jual keimanan kita kepada Allah dengan merendahkan diri kita di hadapan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hormati orang yang terhormat sebagaimana mestinya, jangan berlebihan. Tapi hormati dan agungkanlah Allah dengan segala kemampuan yang kau miliki, itu tetap saja tidak akan pernah sampai pada keagungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehina-hinanya dirimu menghadap di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, masih tetap juga tidak akan sampai pada penghormatan yang sesungguhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Antumul fuqara ilallah wallahul ghaniyul hamid. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang itu cenderung menghormati orang yang ada di sekitarnya atau orang yang hadir. Saya ingin memberikan sebuah contoh. Kalau kita ini kadang-kadang duduk sama kawan-kawan dan lain sambil merokok, sambil ngopi, terus ghibah orang. Ghibah itu apa namanya? Ngerasani atau ghibah, ngerasani orang, menggunjing orang. Maksud saya ghibah itu menggunjing orang, menjatuhkan orang di depan kawan-kawan kita. Fulan begini, fulan begini, fulan itu begini, macam-macam kita menggunjing orang tersebut. Tapi ketika orang ini tiba-tiba datang di depan kita, apa yang kita lakukan? Diam. Terus karena dia datang di depan kita, kita diam, kemudian mencoba menghormatinya. Monggo silahkan ini ngopi bareng dan lain sebagainya. Kita tidak lagi berbicara tentang dirinya, bicara tentang yang lain. Kenapa kita berhenti? Karena dia hadir. Kenapa kita menghormati? Karena dia ada di depan kita. Orang ketika dia ini berani bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan kita merasa jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang itu melanggar hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita merasa bahwa Allah jauh dari kita. Pertanyaannya saja sekarang, kalau saja ada orang yang kau gunjing dan ketika dia datang kemudian kau berhenti, diam 1000 kata dan bahkan pura-pura menghormatinya dan lain sebagainya, adakah orang yang lebih dekat atau sesuatu yang lebih dekat dan hadir kepada kita seperti Allah Ta'ala? Tidak ada.
Kalau saja ada orang kau gunjing, ketika datang kau merasa tidak enak, kau merasa dosa, kau merasa bersalah. Terus bagaimana ketika kita bermaksiat di hadapan Allah yang Allah tidak pernah gaib dari kita? Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Itu artinya bahwa Allah tidak pernah gaib dari kita. Allah tidak pernah gaib dari kita. Wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Lebih dekat kepada diri kita daripada diri kita sendiri. Anda bisa bayangkan. Allah subhanahu. Berarti kita ini setiap saat berada di hadapannya Allah. Dalam keadaan apapun kita berada di hadapannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi sulit kita berada di hadapan Allah. Dalam kondisi senang kita berada di hadapannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi apapun kita berada di hadapannya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah gaib dari kita. Kalau sudah kita sadari itu, kenapa kita bermaksiat kepadanya? Kenapa kita melanggar aturannya? Bahkan kadang-kadang kita mengumbar ucapan kita ini seakan-akan menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Anda telah menyalahgunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepadanya. Kau diberi tangan sama Allah, tujuannya adalah kau dipantau oleh Allah Ta'ala, diberi tangan oleh Allah Ta'ala dengan harapan tanganmu gunakan untuk terbaik bagimu mendekatkan diri kepadanya. Mulutmu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita memanfaatkan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Mata kita, telinga kita, perut kita, kaki kita, faraj kita, kemaluan kita, semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dengan harapan agar kita memanfaatkan ini semua untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang kita lakukan Allah hadir, Allah menyaksikan, Allah melihat. Kalau kita sudah tidak punya malu di hadapan Allah Ta'ala yang kehadirannya jauh lebih dekat daripada kehadiran saudara-saudara kita, ibu kita, anak kita. Wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Kehadiran Allah dengan kita lebih dekat dengan kepada kita daripada diri kita sendiri. Kehadiran Allah terhadap kita lebih dekat daripada kehadiran anak dan istri kita, guru kita, teman kita. Kalau saja kita ingin melakukan tindakan salah, tindakan buruk di depan guru kita malu. Kalau saja kita ingin melakukan tindakan buruk di depan anak dan istri kita malu. Karena hadir di tengah-tengah kita, kenapa kita tidak malu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Illam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau sudah tidak punya malu di hadapan Allah Ta'ala, ya sudah lakukan apa saja. Karena kita sudah tidak lagi berbeda dengan hewan yang lainnya. Oleh karena itu disebutkan wajib aidan. Ini manfaat yang ketiga daripada tadakkur. Wajib aidan bil fitrati ihtiramu man yakunu hadiran. Walihada tara bi annal insana idza tahaddasa la samahallahu an syahsin bisu'in fi ghaibatihi thumma hadara fi asna'il hadithi dhalika syahs ihtaral mutahaddithu hasba fitratihi as-samt wa abdalahul ihtiram. Katanya sesuai dengan hukum fitrah juga kita ini wajib menghormati orang yang ada di depan kita, yang hadir di depan kita. Nah, oleh karena itu kata Imam Khomeini beliau mencontohkan, contohnya adalah ketika seseorang sedang ghibah atau menggunjing orang dengan keburukannya di saat orang itu tidak hadir, kemudian di tengah-tengah gunjingan itu tiba-tiba dia datang. Apa yang kita lakukan? Kita kemudian
berhenti, diam, kemudian kita tunjukkan penghargaan dan kehormatan kepada orang tersebut. Seringkali terjadi begitu. Dan itu yang seringkali kita lakukan. Kita sedang gunjing orang, sedang asik-asiknya tiba-tiba orangnya datang. Begitu datang dia bilang, wah panjang umur, kita baru ngerasa nih. Padahal rasan-rasan buruk yang engkau akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitu dia datang, kemudian panjang umur, kela kita rasanya apik, padahal buruk. Terus dihormati, dihargai ini. Munafik sudah. Kan? Nah, itu kita lakukan. Hampir semua orang melakukan itu. Hampir semua orang melakukan semacam itu. Nah, wa minal ma'lum annallaha tabaraka wa ta'ala hadirun fi kulli makanin wa tahta isyrafihi ta'ala tudaru jami'i mamalikil wujud. Disebutkan wa minal ma'lum, sudah jelas bahwa Allah Ta'ala adalah hadir di setiap tempat. Ada enggak tempat kosong dari Allah Ta'ala? Tidak ada. Makanya ketika orang mengatakan Allah itu di atas, berarti di bawah kosong dari Tuhan. Allah di atas. Orang mengatakan, apalagi kelompok-kelompok tertentu, mereka mengatakan Tuhan itu di atas. Buktinya orang berdoa mengangkat tangan ke atas. Anak kecil kau tanya Tuhan di mana? Pasti di atas. Itu berarti fitrahnya mengatakan Tuhan di atas. Kebodohan yang amat besar tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia mengatakan Tuhan di atas, di bumi, di bawah ada Tuhan, tidak? Karena dia sudah berada di tempat. Ketika saya berada di satu tempat, maka tempat yang lain kosong dari saya. Imma saya di sini mengajar, atau saya di rumah. Ketika saya mengajar di sini, berarti rumah saya kosong, tidak ada saya. Ketika Tuhan berada di langit, bumi tidak ada. Dan ketika Tuhan berada di bumi, langit tidak ada. Kebodohan apa lagi yang ditunjukkan oleh orang semacam ini? Ini tidak memahami tentang Tuhan. Karena Allah tidak mungkin berada di satu tempat, duduk diliputi oleh tempat itu. Kenapa? Karena tempat itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Allah menciptakan tempat, di mana Allah berada? Sama seperti ketika berada, karena keberadaan tempat dan waktu itu hampir sama. Sebelum ada waktu, Allah Ta'ala menciptakan waktu. Kita tahu bahwa waktu itu adalah ciptaan Allah. Tempat itu adalah ciptaan Allah. Sebelum Allah menciptakan waktu dan tempat, di mana Allah berada? Makanya ketika di atas, di langit dan lain sebagainya, maka berarti di bawah, di kosong dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kulli hal, kita tidak membahas tentang tauhid. Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam ketika berbicara tentang keberadaan Allah, tentang alam dan posisi Allah alam, tentang alam semesta, Imam Ali mengatakan laisa fihi fil walij walaysa anhu fil kharij. Tidak di dalam, juga tidak di luar alam semesta ini. Itu ya. Ala kulli hal. Tayyib, baminal ma'lum annallaha tabaraka wa ta'ala hadirun fi kulli makanin wa tahta isyrafihi ta'ala tudaru jami'u mamalikil wujud. Berada Allah Ta'ala di semua tempat, ada di mana-mana. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada tempat yang kosong dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tempat yang kosong dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ali bin dalam sebuah doa, antas sahibi fis safar wa antal hafidu fil ahl. Dalam doa itu, ya Allah, engkaulah sahabatku ketika aku sedang musafir. Tapi pada saat yang sama, engkaulah penjaga keluargaku. Ini tidak mungkin dilakukan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang bersama saya, berarti orang itu tidak akan berada menjaga rumah saya. Seorang satpam ketika dia jaga rumah saya, berarti tidak berada dengan saya ketika saya di luar kota. Tapi satpam itu saya ajak pergi ke luar kota, maka rumah saya tidak ada satpam.
Maka Imam mengatakan anta sahibi fis safari wal hafidhu fil ahl. Kau menjaga rumahku, temanku dalam perjalananku, dan kau juga adalah yang menjaga rumah dan keluargaku. Itu tentang tauhid yang diungkapkan oleh para imam al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Nah, hadirun fi kulli makanin wa tahta isyrafihi ta'ala tudaru jami' mamalikil wujud. Jami' mamalikil wujud. Semua tempat berada dalam kekuasaannya Allah dan seluruh alam semesta berada di dalam aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal inna kulla nafsin, imma nafas atau nafas, bal inna kulla nafsin takunu fi hadiratir rububiyyati wa kulla ilmin atau kulla alamin yujadu dhimna mahdarihi subhanahu wa ta'ala. Imam Khomeini mengatakan bahwa setiap jiwa, kalau kita artikan inna kulla nafsin yakni jiwa, tapi inna kulla nafasin berarti setiap nafas. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah setiap jiwa manusia dan lain sebagainya, semuanya berada di dalam pantauannya Allah Ta'ala, berada di hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada di dalam aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala mengatakan insya'a yudhibkum ya'ti bi khalqin jadid. Dan semua alam semesta, semua pengetahuan berada, atau semua dunia alam semesta, pengetahuan dan sebagainya itu berada di hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan rahimakumullah. Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Makanya orang kalau menyembah kepada Allah, Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam, ketika dia sedang sholat, itu ada burung di kepalanya, nempel di kepalanya, dan dia tidak bergerak sama sekali. Burung itu pun tidak terbang. Artinya apa? Kekhusyuan yang dilakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam di saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking khusyuknya burung di atas kepalanya pun tidak mau bergerak, tidak mau terbang. Ketika Imam Ali Zainal Abidin ditanya, ya Imam, kenapa engkau lakukan sedemikian dahsyat? Dia bilang, aku berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ketika seorang Yahudi, pendeta Yahudi datang kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, bertanya kepada Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, hal ra'aita rabbak hina abadtahu? Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau melihat Tuhanmu di saat engkau menyembahnya? Orang sholat, Allahu Akbar. Atau berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dan lain sebagainya. Kita kan manggil Allah Ta'ala. Kau lihat Tuhan tidak ketika kau menyembah Tuhanmu itu? Imam Ali bin Abi Thalib apa jawabannya? Wailak ma kuntu a'budu rabban lam arahu. Celaka kau, mana mungkin aku menyembah Tuhan yang tidak aku lihat. Imam Ali menjawab dengan tegas, mana mungkin aku menyembah Tuhan yang tidak aku lihat. Pertanyaannya, lihat dengan apa? Kita masih berbicara tentang bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita, hadir dalam diri kita. Hanya kitanya yang ghafil, kitanya yang lengah, kitanya yang tidak pernah peduli akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma kuntu a'budu rabban lam arahu. Kemudian orang pendeta Yahudi itu mengatakan, wa kaifa ra'aitahu? Bagaimana engkau bisa melihatnya? Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam menjawab, wailak la tudrikuhul uyunu fi musyahadatil absar walakin ra'athu qulubun atau bihaqaiqil iman. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, celaka, Tuhan tidak bisa dilihat oleh mata dengan telanjang mata kita ini. Al-uyun bi musyahadatil absar. Al-uyun. Allah Al-Quran mengatakan la tudrikuhul absaru walakin la tudrikul absar wa huwa yudrikul
absar. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Al-Qur'anul Karim. Imam Ali mengatakan la tudrikuhul uyunu fi musyahadatil absar. Walakin ra'athu qulubun bihaqaiqil iman. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, celaka, Tuhan tidak bisa dilihat oleh mata. Kalau ada orang yang melihat Tuhan dengan matanya, bohong. Pasti bohong. Kenapa? Ketika kita melihat sesuatu, mata ini ada batasnya enggak? Ada batasnya. Sesuatu yang terbatas mustahil dia akan bisa melihat sesuatu yang tidak terbatas. Allah tidak terbatas. La haddalahu. Ketika mata kita kemudian melihatnya, berarti itu sesuatu yang terbatas. Yang kau lihat belakangnya, depannya, atasnya atau bawahnya. Ketika dia menghadap ke kita, contoh ya, ketika kita melihat seseorang menghadap ke kita, belakangnya tidak kita lihat. Yang kita lihat adalah bagian depannya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan bisa dilihat oleh mata. Termasuk di antara ayat-ayat yang mengatakan besok di akhirat Allah bisa dilihat, itu ada takwil makna lain. Dalam Al-Quran itu disebutkan ila rabbiha nadhirah. Sebelumnya saya lupa. Itu ada takwilnya. Di dunia tidak bisa dilihat, di akhirat juga tidak akan bisa dilihat. Nabi Musa alaihissalatu wassalam ingin bertemu, ingin melihat Allah. Rabbi arini dalam Al-Quran itu, ya Allah Tuhanku, tunjukkan kepadaku. Lantarani. Allah menggunakan kalimat lan tarani. Lan linafyil abad. Selamanya engkau tidak akan pernah melihat aku, dunia maupun akhirat. Berarti ayat yang terkaitan bahwa nanti di akhirat orang melihat Allah Ta'ala harus ditakwilkan. Bukan Tuhannya yang dilihat, tapi nikmatnya, keanugerahnya, kebesarannya, keagungannya. Di dunia tidak dilihat, maka di akhirat juga tidak bisa dilihat. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Nah, saya bilang disebutkan itu tadi Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam mengatakan walakin ra'athu qulubun bihaqaiqil iman. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat dengan hati. Hatilah yang melihatnya dengan apa? Bihaqaiqil iman. Hakikatil iman. Yang disebut dengan ya keimanan itu. Orang bisa merasakan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak bisa dilihat. Tapi Allah hadir. Karena dia merasakan kehadiran Allah, maka setiap ucapannya dijaga. Apa yang aku ucapkan ini membuat Allah ridho apa tidak? Kalau sekiranya aku berucap ini tidak membuat Allah ridho, padahal Allah ada melihat kita, bersama kita. Berarti kita telah melakukan sebuah tindakan yang sengaja. Ingat bahwa di akhirat itu nanti kita akan dihakimi. Wal hakim huwa syahid. Nah, kita orang di dunia ini, hakimnya akan menghakimi kita. Dia butuh saksi-saksi. Karena hakim tidak tahu apa yang kita lakukan. Maka di pengadilan, hakim akan menghakimi kita, akan mengadili kita berdasarkan saksi-saksi yang ada. Saksi-saksi itu bisa bohong, bisa jadi tidak. Tapi enggak, kita di akhirat nanti al-hakim huwa syahid. Yang menjadi hakim, memutuskan raka dan tidak, salah dan benar, Allah subhanahu wa ta'ala yang menyaksikan di alam semesta ini. Amin ya. Al-hakim huwa syahid. Nah. Walakin ra'adhu qulubun bihaqaiqil iman. Hatilah yang melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan keimanan. Orang yang beriman kepada Allah, lisannya pasti terjaga. Karena dia tidak ingin mengucap kalimat yang membuat Allah murka.
tangannya dia akan dijaga, matanya akan dijaga, kemaluannya akan dijaga, karena tidak ingin semua nikmat yang Allah berikan kepadanya itu dijadikan alat untuk melanggar Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut ihtiramul hadir, menghormati yang hadir, dan tidak ada yang lebih jelas hadirnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah makna daripada tadakkur. Kalau kita masih ingat, Imam Khomeini mengatakan tadakkur itu adalah tu'inul minal umur allati tu'inul insan bisyaklin kamil fi mujahadatin nafsi wa syaitan. Tadakkur itu adalah salah satu hal yang dapat membantu manusia dengan secara sempurna di dalam memerangi an-nafs dan syaitan. Ini tadi. Jadi kalau ada orang bermaksiat, kalau kita sedang bermaksiat berarti kita lupa Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedang menggunjing orang berarti kita sudah melupakan kalau Allah taala itu hadir di depan kita. Kalau kita menggunakan tangan kita untuk melakukan maksiat, melakukan dosa, itu karena kita merasa bahwa Tuhan tidak melihat kita. Nah, kemudian setelah itu kata Imam Khomeini, kalau kita sadar bahwa Tuhan itu hadir di tengah kita, berada bersama kita, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kita harus menasehati diri kita sendiri. Dia bilang fatadakkari ya nafsi al-khabithah ayyadul min fadhi. Orang harus menasehati dirinya. Ya Mikdad, jiwamu yang busuk, yang kotor, kedoliman apa yang paling buruk yang kau lakukan ini. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, kita harus mengingatkan, ya Mikdad, inti orang buruk, orang yang tidak tahu diri di hadapan Tuhanmu. Ya nafsu, kenapa engkau melanggar Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan fatadakkari, yakni seorang harus menasihati nafsunya. Ya nafsi, wahai jiwaku, al-habitha ayyadul min fadhi'in wa ayyadan bin adimin taktarifina idha asaita mithla hadal adim fi khadiratihi al-muqaddasah wa biwasitatil quwa allati hiya ni'amuhu al-mamnuhatu lak atau laki. Dia bilang, wahai nafsu yang jahat, kedoliman apa lagi yang paling hina yang kau lakukan, atau dosa besar apa lagi ketika engkau melakukan maksiat kepada Allah, melakukan maksiat di hadapan yang maha agung, di hadapan yang sang maha agung. Sudah kau maksiat, yang kau gunakan untuk melanggar Allah Ta'ala apa? Biwasitatil quwa allati hiya ni'amuhu al-mamnuhatu laki. Yang kekuatan itu tangan. Orang bermaksiat pakai apa? Pakai mata, pakai telinga, pakai tangan, pakai kuping, pakai semua anggota tubuh. Anggota tubuh ini dari mana? Dari Allah. Kau diberi semua oleh Allah Ta'ala, tapi justru kau manfaatkan untuk bermaksiat, melanggar Allah Ta'ala. Kebangetan pora. Kowe dikei moto. Motomu gunane melanggar bae Gusti Allah Ta'ala. Kan kebangetan. Tidak tahu diri. Anak jaluk duit, mau kayak duit. Tujuannya supaya manfaat duit ini dimanfaatkan untuk kepentingan dia pergi sekolah. Ternyata enggak. Duit sih mau berikan anakmu ini bukan digunakan untuk sekolah, tapi digunakan apa? Digunakan apa? Ngerokok. Yang kamu sendiri melarang misalnya. Kira-kira sakit hati enggak? Marah tidak? Ini orang tidak bersyukur. Ini orang tidak bersyukur. Makanya Allah Ta'ala bisa jadi mencabut semua nikmat itu ketika kita tidak memanfaatkan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bilang wa biwasitatil quwa allati hiya ni'amuhu al-mamnuhatu laki. Ala yanbaghi an tadhubi minal khajali wa taghuri fil ardi law kana ladaiki darratun minal haya. Mestine kau harus malu, kau harus menyesal betul, bahkan bisa saja kau masuk ke dalam bumi karena malu.
Kalau kau sedikit punya rasa malu sama Allah Ta'ala, ketika kau maksiat, kau akan masuk ke dalam bumi untuk menghilangkan dirimu. Ini Imam Khomeini menasihati kita. Menasihati diri kita yang ahli maksiat. Melanggar Allah Ta'ala dianggap itu perbuatan yang sangat hina. Iya betul bahwa Allah Ta'ala itu rahimun, ghafurun, rahim. Benar. Akan tetapi ketika kita sudah memahami itu, tiba-tiba kita sengaja melakukan maksiat, bagaimana? Idan, dan yang terakhir ini, idan, faya ayyuhal aziz, kun dzakiran li'azamati rabbik, wa tadakkar ni'amahu wa altafahu. Kalau begitu, wahai orang yang derma, orang yang mulia, wahai saudara-saudara yang terhormat, jadilah orang yang senantiasa ingat akan kebesaran Allah. Ingat-ingatlah nikmat-nikmat Allah dan kasih sayangnya, kelembutannya, kedermawannya kepada kita. Wa tadzakkar annaka fi hadiratihi wa huwa syahidun 'alaik fada'it tamarrud 'alaih. Ingat, dia bilang, watadakkar, ingatlah bahwa engkau, atau ingatlah bahwa engkau ini sekarang berada di hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menyaksikan kamu, melihat kamu, memperhatikan kamu. Makanya kalau ada orang yang susah, gelisah, di dalam banyak kesulitan, diuji oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan apa? Fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Kata Allah Ta'ala, bersabarlah atas keputusan Allah, karena sesungguhnya engkau ini selalu berada perhatiannya Allah Ta'ala. Jangan dikira kalau kau gelisah, kau mendapatkan musibah, Tuhan tidak melihat kamu. Tidak, Allah melihat kamu. Bukan Allah tidak melihat. Ketika kau dapat musibah, ketika kau dapat penderitaan, ketika kau diejek, dihina, dikafirkan orang lain, bukan berarti Allah tidak melihat kamu. Allah melihat kamu, keadaan kamu, bahkan orang yang mengkafirkan kamu dibantu oleh Allah Ta'ala. Apa tugas kita? Bersabar, serah nombe Allah Ta'ala. Fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang semacam itu. Makanya kita tidak akan pernah khawatir, tidak pernah takut dengan semua tantangan dan permusuhan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang anti Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah bersama kita, Allah menyaksikan kita, Allah melihat kita, dan juga melihat pola tingkah mereka yang mencaci maki Ahlul Bait dan pengikut Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fada'it tamarrud alaih, tinggalkan untuk melanggar Allah, menentang Allah, melarikan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi hadhil ma'arakah al-kubra taghlib ala junudi syaitan. Kalau kau masih tetap berjalan sesuai itu, mengingat Allah Ta'ala, mengingat nikmat-nikmatnya Allah Ta'ala, kebesarannya, dan kita merasa berada di hadapan Allah, saat itu kita merasa kita akan menang dalam peperangan ini. Kita akan mengalahkan tentara-tentara setan. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak bisa, berarti kita menjadi bagian daripada tentara setan. Orang yang jadi tentara setan bicaranya ngawur dan dia merasa seakan-akan beribadah kepada Allah, padahal yang disembah adalah dirinya sendiri. Seakan-akan mengagungkan Allah, padahal yang diagungkan adalah nafsunya sendiri. Naam, waj'al min mamlakatika mamlakatan rahmaniyatan wa haqqaniyah. Jadikanlah kerajaanmu ini, semua anggota tubuhmu ini sebagai kerajaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kerajaan yang benar. Wahlul fiha askaral haqqi ta'ala mahalla junudi syaitan. Tempatkanlah tentara-tentara kebenaran itu untuk menduduki tempat-tempat tentara-tentara syaitan. Usir itu. Dengan cara apa? Tadakkur kepada Allah, mengagungkan Allah Ta'ala, mengingat nikmat-nikmat Allah, dan kemudian kita tidak melanggar aturannya Allah karena kita berada dalam pengawasannya Allah. Yuwaffiqukallahu tabaraka wa ta'ala fi maqami mujahadatin ukhra.
supaya kita nanti Allah Ta'ala memberikan taufik untuk bisa meningkat pada makom tertentu di dalam mujahadah. Nanti ada mujahadah yang sifatnya mujahadah batiniyah. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan kita bahas. Wa fi midani ma'rakatin akbar tantadiruna wa hiya jihad wa hiya al-jihadu ma'an nafsi fil alamil batin. Insyaallah kita akan bicara pada pertemuan yang akan datang adalah tentang jihad, yaitu yang dengan sira, ya, peperangan pergolakan antara tentara Allah Ta'ala dan tentara syaitan yang ada di dalam diri kita sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum.